Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Ibu Dr. Rahmaniar STMT selaku dosen pengampu pada mata kuliah Sistem Proteksi Tenaga Listrik, dan yang saya hormati rekan-rekan mahasiswa yang ikut membantu dalam mengerjakan tugas ini. Sebelumnya, perkenalkan, saya Putri Novitasari dengan NPM 2324210264 sebagai moderator, dan akan dilanjutkan dengan teman-teman saya. Yang pertama ada Kak Jordi Septian Simamora, yang kedua ada Kak Jos Rambo Silaban, yang ketiga ada Kak Junaidi Ginting, dan yang keempat ada Kak Gilga Molanda. Pada kesempatan kali ini, izinkan kami dari kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil tugas kelompok yang berjudul Sistem Proteksi untuk Jaringan Distribusi 20 kV. Untuk pembacaan materinya akan dibacakan oleh teman-teman sekalian. Kepada teman-teman dipersilakan. Sistem proteksi pada jaringan distribusi 20 kV. Sistem distribusi merupakan sistem tenaga listrik yang paling dekat dengan pelanggan karena berfungsi untuk menyalurkan atau membagi tenaga listrik dari sumber daya listrik besar atau bulk source sampai ke pelanggan. Jatuh daya pada pusat-pusat beban atau pelanggan dilayani langsung dengan sistem distribusi. Sistem jaringan distribusi ada dua, yaitu sistem jaringan distribusi primer dan sekunder. Jaringan sistem distribusi primer adalah bagian dari sistem distribusi listrik yang mengirim daya listrik dari stasiun transformator distribusi atau stasiun primer ke pelanggan akhir. Sistem distribusi primer beroperasi pada tegangan yang lebih tinggi daripada jaringan distribusi sekunder, tetapi lebih rendah dari jaringan transmisi. Tegangan yang umum digunakan adalah antara 2,4 kV hingga 34,5 kV. Sistem distribusi sekunder digunakan untuk menyalurkan tenaga listrik dari gardu distribusi ke beban-beban yang ada di konsumen. Pada sistem distribusi sekunder, bentuk saluran yang paling banyak digunakan ialah sistem radial. Sistem ini dapat menggunakan kabel yang berisolasi maupun konduktor tanpa isolasi. Jaringan distribusi primer. Yang pertama, jaringan distribusi radial. Jaringan radial merupakan jaringan yang hanya mempunyai satu pasokan tenaga listrik. Jika terjadi gangguan, maka akan terjadi blackout atau padam pada bagian yang tidak dapat dipasok. Dalam jaringan ini, daya listrik mengalir dari satu titik awal seperti sebuah stasiun transformator ke titik-titik distribusi lainnya dalam satu arah, membentuk pola seperti jari-jari dari titik awal. Dalam konteks ini, radial merujuk pada arah aliran daya, mirip dengan jari-jari roda yang berpusat pada stasiun transformator. Kemudian jaringan distribusi tertutup atau loop. Jaringan bentuk tertutup merupakan jaringan yang mempunyai alternatif pasokan tenaga listrik jika terjadi gangguan, sehingga bagian yang mengalami pemadaman atau blackout dapat dikurangi atau bahkan dihindari. Jaringan distribusi jaring-jaring atau net. Jaringan distribusi jaring-jaring merupakan gabungan dari beberapa saluran mesh, di mana terdapat lebih dari satu sumber sehingga berbentuk saluran interkoneksi. Jaringan ini berbentuk jaring-jaring gabungan antara bentuk radial dan loop. Dalam jaringan ini, setiap titik distribusi terhubung dengan beberapa titik distribusi lainnya, bukan hanya dengan satu titik awal seperti dalam jaringan distribusi radial. Gangguan pada jaringan distribusi 20 kV ada dua, yaitu gangguan pada jaringan distribusi dalam dan luar. Apa itu gangguan jaringan distribusi dalam? Yaitu merupakan gangguan yang datang dari dalam sistem, dapat berupa kegagalan dari fungsi peralatan jaringan, kerusakan dari peralatan jaringan, kerusakan dari peralatan pemutus beban, dan kesalahan pada alat pendeteksi. Kemudian untuk gangguan luar, yaitu gangguan yang berasal dari luar sistem yang disebabkan oleh sentuhan daun atau pohon pada pengantar, sambaran petir, manusia, binatang, cuaca, dan lain-lain. Klasifikasi gangguan berdasarkan lama gangguan. A. Gangguan temporer, bersifat sementara dan dapat hilang dengan sendirinya. Apabila penyebab gangguan sudah hilang dan pemutus tenaga terhubung, maka jaringan listrik akan kembali normal. B. Gangguan permanen. Gangguan permanen dapat timbul karena adanya arus gangguan singkat, antarfase atau bisa juga interfase ke tanah.
sehingga mengakibatkan pengantar menjadi panas yang berpengaruh pada isolasi atau minyak terapu tenaga, sehingga isolasi tembus pada kabel atau pada bilikan terapu tenaga. C. Simetris. Gangguan simetris merupakan gangguan yang terjadi pada semua fasanya, sehingga mengakibatkan arus ataupun tegangan pada setiap fasanya tetap seimbang setelah gangguan itu terjadi. Gangguan simetris ini diantaranya: 1. Gangguan hubung singkat 3 fasa. 2. Gangguan hubung singkat 3 fasa tanah. D. Gangguan asimetris. Gangguan asimetris merupakan gangguan yang menyebabkan arus dan tegangan pada setiap fasanya menjadi tidak seimbang. Gangguan ini terbagi menjadi beberapa, yaitu gangguan hubung singkat 1 fasa ke tanah, gangguan hubung singkat 2 fasa, gangguan hubung singkat 2 fasa ke tanah. Persyaratan sistem distribusi 20 kV. Yang pertama, kepekaan atau sensitif. Yang kedua, keandalan atau reliability. Yang ketiga, selektivitas atau selectivity. 4. Kecepatan atau speed. Yang pertama, kepekaan atau sensitivity. Relay dapat bekerja pada awal kejadian gangguan. Berikutnya, peralatan proteksi arus dapat mendeteksi gangguan dengan rangsangan minimum dari sumber gangguan. Misalnya adalah gangguan hubung singkat fasa, putus, dan mengenai pohon atau rumah. B. Keandalan atau reliability. Pada saat KI harus dapat bekerja sewaktu terjadi gangguan untuk melindungi peralatan distribusi. Dalam hal ini, relay tidak boleh gagal bekerja karena pemadaman akan meluas. C. Selektivitas atau selectivity, yaitu suatu relay proteksi bertugas mengamankan suatu alat atau bagian dari sistem tenaga listrik dalam jangkauan pengamannya terletak di pemutus tenaga atau PMT sedemikian rupa sehingga setiap bagian dari sistem dapat dipisah-pisahkan. D. Kecepatan atau speed, yaitu untuk memperkecil atau meminimalisir kerugian akibat gangguan, maka bagian yang terganggu harus dipisahkan secepat mungkin, sehingga peralatan proteksi juga harus bekerja secara cepat untuk membebaskan bagian yang terganggu. Peralatan sistem distribusi 20 kV. Peralatan sistem distribusi 20 kV. Meliputi A. Relay hubung tanah dan relay hubung singkat fasa-fasa. B. Pemutus balik otomatis PBO atau automatic recloser. C. Lightning arrester atau LE. D. Pembumian. E. Kawat tanah atau self wire. Relay hubung tanah dan relay hubung singkat fasa-fasa. Untuk kemungkinan gangguan penghantar dengan bumi dan antar penghantar. Kemudian pemutus balik otomatis PBO atau automatic recloser. Saklar seksi otomatis SSO atau automatic sectioner PBO dipasang pada saluran utama dan sementara SSO dipasang pada saluran pencabangan. Sedangkan di gardu induk dilengkapi dengan auto reclosing relay. Selanjutnya lightning arrester atau LE. Ini sebagai pelindung kenaikan tegangan peralatan akibat surja petir. Lightning arrester dipasang pada tiang awal atau tiang akhir kabel TE off atau TO pada jaringan dan gardu transformator serta pada isolator lampu. Selanjutnya pembumian. Bagian ini yaitu bagian konduktif terbuka dan bagian
tip ekstra pada tiap-tiap 4 tiang atau pertimbangan lain dengan nilai pentanahan tidak melebihi 10 ohm. Dan yang terakhir adalah kawat tanah atau shield wire. Ini untuk mengurangi gangguan akibat sambaran petir langsung. Instalasi kawat tanah ini dapat dipasang pada SUTM di daerah padat petir yang terbuka. Terima kasih kepada rekan-rekan yang telah membacakan materinya. Baik, untuk selanjutnya yaitu dibuka sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syafiq Bahapridarta. Izin bertanya, pada sistem distribusi itu kan terdapat lightning arrestor. Apa fungsi lightning arrestor dan di mana letak lightning arrestor tersebut di distribusi? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hana Sakinah Rahman. Izin bertanya, pada jaringan distribusi 20 kV itu kan terdapat beberapa peralatan untuk mendukung pengoperasian sistemnya. Boleh tolong disebutkan apa saja peralatannya? Terima kasih. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan yang telah memberikan kami pertanyaan. Untuk pertanyaannya akan dijawab oleh Kak Gilga Maulanda. Kepada Kak Gilga Maulanda dipersilakan. Izinkan saya menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah diberi. Yang pertama, pada sistem distribusi diperlukannya beberapa peralatan pendukung pengoperasian sistemnya. Bisa tolong disebutkan apa saja peralatannya? Jawabannya ada PBO atau pemutus balik otomatis, ada LE atau lightning arrestor, ada pembumian, dan terakhir ada kawat tanah. Yang kedua, mengapa diperlukan sistem proteksi pada jaringan distribusi 20 kV? Yang jawabannya adalah untuk memperkecil daerah pemutusan akibat gangguan, sehingga kontinuitas pelayanan dalam penyaluran energi listrik tidak terganggu. Yang ketiga, salah satu peralatan pada sistem distribusi adalah lightning arrestor. Apakah fungsi dari LE ini dan di mana posisi pada tiang distribusi? LE ini berfungsi sebagai pelindung apabila terjadinya kenaikan tegangan peralatan akibat surya petir. Untuk posisinya, biasanya LE sendiri dipasang di awal atau di akhir tiang distribusi. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan. Untuk terakhir, saya ingin sedikit menambahkan, yaitu sistem proteksi distribusi 20 kV adalah sekumpulan beberapa alat atau metode yang digunakan untuk melindungi jaringan distribusi 20 kV dari berbagai gangguan dan kerusakan. Sistem ini sangat penting untuk menjaga keandalan, keamanan, dan kekontinuitasan suplai listrik kepada konsumen. Untuk tujuan dari adanya sistem proteksi ini sendiri yaitu memberikan perlindungan peralatan seperti perlindungan trafo, kabel, dan peralatan distribusi lainnya. Selanjutnya yaitu sebagai keandalan pasokan, meminimalkan waktu pemadaman dengan mengisolasi bagian yang terganggu tanpa mempengaruhi seluruh jaringan yang ada. Dan terakhir untuk menjaga keselamatan, melindungi manusia dan hewan dari berbagai bahayanya listrik. Terima kasih. Sekian presentasi yang dapat kelompok kami sampaikan. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.